Kaidah ini adalah merupakan salah satu dari kaidah turunan, yaitu dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersua kembali dalam segmen pembahasan kaidah-kaidah fikih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kami akan membahas satu kaidah yang berbunyi hukum asal atas sesuatu itu hukumnya tetap, tidak berubah selama tidak ada dalil yang mengubahnya, yang menggantinya. Dalil ini ya, kalau kita atau ulama membahasakannya dengan bahasa Arab, al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Yang artinya hukum asalnya ya yaitu tetapnya suatu keadaan, suatu hukum kembali kepada hukum asal dari hukum tersebut selama tidak ada yang menggantinya atau merubah atau mengubah hukum asal tersebut. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bunyi kaidahnya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ya, jadi hukum asalnya yaitu tetapnya suatu hukum berdasarkan atas apa yang telah ditetapkan pada hukum sebelumnya atau hukum asalnya. Apa makna kaidah ini, pemirsa sekalian? Makna dari kaidah yang sedang kita bahas sekarang ini adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum itu ya yang sudah ditetapkan pada asalnya tidak tidak berubah selama tidak ada dalil yang mengubahnya atau menggantinya. Apa makna kaidah ini? Maknanya adalah apa yang telah ditetapkan, ya, apa yang sudah ditetapkan pada suatu hal di waktu yang lalu, ya, atau suatu hukum yang sudah ditetapkan pada waktu yang lalu, maka ketetapan itu tetap pada keadaannya. Maka ketetapan itu ya tidak berubah pada keadaan yang lalu itu. Tetap dia, tidak ada perubahan. Dan tidak berubah selama
tidak ada dalil yang mengubahnya. Selama tidak ada dalil yang menggantikannya. Ya. Jadi selama tidak ada dalil yang menggantikannya, maka seseorang itu tetap mengamalkan ya ketetapan yang telah lalu. Kecuali jika ada dalil yang datang kemudian ya merevisi atau mengubah atau mengganti hukum yang telah lalu, maka hukum itu pun berubah. Ya, itu makna dari kaidah al-baqa makana ala makana. Baiklah pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Bagaimana aplikatifnya, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, ini kita bisa lihat ya beberapa contoh-contoh yang akan kami jelaskan, paparkan pada pertemuan kali ini. Hanya saja ini sekedar contoh saja, tentu banyak lagi hal-hal yang di luar dari contoh-contoh yang kami akan jelaskan ini. Contoh yang pertama adalah seseorang yang telah hilang, ya, yang terputus beritanya, anggaplah orang itu pergi ya ke sebuah tempat yang sangat jauh, ya, sehingga dia dinyatakan hilang, tidak kembali lagi ke kampungnya, ke negaranya misalnya, tidak lagi diketahui berita keberadaannya, keadaannya, sehingga berimplikasi, berpengaruh pada apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ya, karena orang ini sudah menghilang, ya, artinya menghilang, pergi ke sebuah tempat dan tidak diketahui keberadaannya di mana. Ya, misalnya terputus, tidak lagi HP-nya, nomor HP-nya, tidak ada lagi orang yang bisa mengenalnya dan seterusnya, yang bisa menginformasikan keberadaannya. Jadi orang tersebut ini antara hidup atau sudah meninggal dunia. Bisa saja dia masih hidup, bisa saja dia sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan kasus ini? Ya, maka ditetapkan bahwa dia itu masih hidup. Ya, maka dia dihukumi, ya, dia orang yang hilang itu, yang tidak lagi diketahui kabarnya, beritanya tentang keberadaannya, itu masih dihukumi dia masih hidup. Ya, dikategorikan dia masih hidup, belum meninggal dunia. Kenapa demikian? Dia dikatakan hidup, belum meninggal dunia. Karena ketika dia pergi, ketika dia hilang, dia telah diyakini bahwa dia masih hidup. Ya, karena tidak mungkin dia hilang begitu saja tanpa ada proses hidup sebelumnya. Ya, jadi orang sudah yakin dia itu ada. Ya, dia itu masih hidup. Lalu dia pergi ke sebuah tempat. Berarti ketika dia pergi ke sebuah tempat, ya, maka orang-orang sudah tahu bahwasanya dia itu hidup. Ya, pada awalnya dia hidup. Hanya saja, ya, berlalu waktu, kemudian tidak diketahui keberadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tapi ketika dia berangkat, maka diketahui dia dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ketika dia pergi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam keadaan masih hidup. Hanya saja ketika dia sudah menghilang atau pergi, ya, ke sebuah tempat, maka tidak lagi diketahui tentang keberadaannya, apakah dia hidup atau sudah meninggal dunia. Namun demikian, maka orang tersebut tetap dihukumi, ya, dalam syariat bahwasanya dia itu masih hidup. Ya, dia masih hidup. Oleh karena itulah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal dunia, ya, selama tidak ada dalil, tidak ada informasi, tidak ada bukti-bukti bahwasanya dia telah meninggal dunia, ya, tidak ada kabar-kabar dari orang lain, dari keluarganya, ya, tidak ada tanda-tanda misalnya dia telah meninggal dunia,
atau belum diputuskan oleh hakim bahwa dia dianggap meninggal dunia. Artinya hakim belum memutuskan bahwasanya dia itu dianggap sudah meninggal dunia. Ya tentu ini kembali kepada keputusan hakim. Berapa tahun dia menghilang sehingga dia bisa diputuskan oleh hakim dianggap dia sudah meninggal dunia. Tapi ini membutuhkan keputusan di tangan hakim. Ya, hakim yang akan memutuskan dalam rentang waktu misalnya berapa puluh tahun baru bisa dikatakan dia meninggal dunia. Jadi selama tidak ada dalil, selama tidak ada bukti, selama tidak ada tanda-tanda bahwasanya dia meninggal dunia, begitu juga hakim belum memutuskan bahwasanya dia itu dianggap meninggal dunia, maka dia dianggap masih hidup. Ya. Maka dia dianggap masih hidup. Sehingga konsekuensinya adalah sehingga ahli warisnya tidak berhak membagi-bagi harta warisannya. Ya, sehingga anggaplah yang berangkat ini bapaknya, ya, yang menghilang ini bapaknya, maka anak-anaknya, istrinya tidak berhak langsung membagi-bagikan harta warisannya itu. Iya, dibagi-bagi harta warisan bapaknya yang hilang itu. Kenapa? Karena bapaknya ini belum ada tanda-tanda, bukti-bukti bahwa dia meninggal dunia. Hakim pun belum memutuskan dia meninggal dunia, maka bapaknya itu dianggap masih hidup. Cuma tidak diketahui kemana keberadaannya. Boleh jadi satu saat nanti dia muncul. Iya. Oleh karena itulah, karena masih ada kemungkinan dia masih hidup, maka maka dia pun diputuskan masih hidup, maka harta warisannya tidak boleh harta yang dimiliki oleh bapaknya itu yang hilang itu tidak bisa dibagikan langsung begitu saja. Karena bapaknya dinyatakan masih dalam keadaan hidup, meskipun tidak jelas keberadaannya. Dan tidak boleh juga diambil titipannya dari tempat penitipan. Ya, seandainya bapak tersebut menitipkan suatu titipan kepada seseorang atau di suatu tempat, maka barang titipan itu tidak boleh diambil selama bapak itu belum datang. Selama orang itu belum datang mengambil titipan tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut masih dianggap dia masih hidup. Ya, dianggap masih hidup. Sehingga barang titipannya tidak bisa diambil dari orang yang dititipkan, diamanahkan kepadanya. Bahkan istrinya tetap dianggap istri yang sah dan belum jatuh talak. Ya, bahkan istrinya juga dianggap masih istri yang sah, belum terputus pernikahannya. Karena apa? Karena belum ada kata-kata talak yang keluar dari suami. Ya, jadi istrinya masih istri yang sah, belum terputus hubungan pernikahannya. Semua ini, satu kasus inilah mengacu kepada dalil al-aslu baqa'u makana ala makana. Ya, yaitu hukum asalnya atas sesuatu itu, satu keadaan itu dihukumi ya berdasarkan apa yang telah lalu, selama tidak ada dalil atau bukti-bukti yang mengubah keadaan tersebut. Ya, sebagaimana kasus tadi yang kami contohkan. Jadi sekali lagi, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah, ya, jadi contoh kasus yang kami angkat sini boleh jadi terjadi pada keluarga kita atau kepada kerabat kita atau kepada tetangga kita misalnya, maka kita harus mengacu kepada kaidah yang sudah kami jelaskan, contoh yang kami sudah jelaskan, bahwasanya tidak boleh seseorang itu mengubah, mengganti satu keadaan hukum terhadap suatu keadaan, ya, satu hal, ya, sebelum ada dalil yang mengubah atau bukti-bukti yang mengubah keadaan atau hukum terhadap keadaan tersebut di masa yang lampau. Jadi masa yang sekarang ini tetap berlaku mengacu kepada masa yang lalu karena belum ada perubahan. Iya. Baiklah. Kemudian contoh yang kedua,
yang kita bisa aplikasikan atau terapkan kaidah ini, al aslu baqa makana ala makana. Jadi sebenarnya pemirsa sekalian, jadi kaidah al aslu baqa makana ala makana, ya, hukum asal itu adalah tetap berdasarkan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Kaidah ini sebenarnya turunan salah satu kaidah turunan dari kaidah besar yang berbunyi al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Iya. Jadi contoh yang kami sebutkan tadi ini, yang pertama ini sebenarnya kaidah besarnya, kaidah utamanya adalah al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, jadi kasus yang tadi kami jelaskan itu, ya, keyakinan tadi itu berupa bahwasanya dia itu masih hidup, karena ketika dia pergi orangnya ada, jelas ada, hanya saja dia menghilang entah kemana keberadaannya beberapa setelah kepergiannya itu tidak diketahui. Maka keyakinan dia dianggap masih hidup itu adalah kuat, makanya tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan-raguan. Jadi dianggap dia mati itu adalah keraguan-raguan, ya. Dianggap dia sudah tidak ada, dianggap dia mati karena ditabrak kah, apakah dia mati karena dibunuh kah, atau karena apakah, maka itu hanyalah hal-hal yang bersifat keraguan-raguan semua, ya. Keraguan-raguan inilah yang tidak bisa ditetapkan, harus ditetapkan berdasarkan dengan keyakinan. Oleh karenanya berdasarkan kaidah besar, ya, yang sudah kami jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya al yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan-raguan. Yang yakin harus dihilangkan dengan keyakinan juga, tidak bisa dengan keraguan-raguan. Adapun yang kasus tadi ini tadi, ya, dikatakan dia, oh kemungkinan dia meninggal dunia, oh kemungkinan karena dia begini 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 begini, ya, oh barangkali jasadnya sudah tidak ada lagi dan seterusnya. Maka ini sebenarnya adalah keraguan-raguan semua. Tidak bisa kita hukumi atau mengambil keraguan-raguan itu dengan menghilangkan sesuatu yang yakin. Ya, kecuali kalau betul-betul ada faktanya, ada buktinya, ada dalilnya. Misalnya jelas jasadnya ada, ya, jasadnya ada, ditemukan betul orangnya ini sudah meninggal dunia, atau keluarganya yang sudah pernah melihat, iya, atau misalnya ada fotonya dan foto itu jelas misalnya, maka boleh saja sudah bisa ditetapkan dia sudah meninggal dunia. Tapi kalau selama masih kemungkinan belum ada dalil yang valid, belum ada bukti yang kuat, fakta yang akurat, maka tidak bisa dihilangkan keyakinan itu. Sehingga orang yang hilang kesimpulannya adalah yang terputus beritanya, sehingga dia tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka dalam syariat kita ditetapkan bahwasanya orang itu masih hidup. Orang itu belum meninggal dunia. Ya, orang itu belum dikatakan meninggal dunia. Sehingga konsekuensinya adalah berimplikasi pada harta yang dia tinggalkan itu, ya, jangan langsung dibagi-bagikan. Artinya ahli warisnya langsung jangan dia bagi-bagikan kepada sesama ahli waris, tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena kematiannya ini masih bersifat ragu-ragu, sedangkan hidupnya itu sudah bersifat yakin. Ya, begitu juga seandainya dia menitipkan suatu barang, jangan barang itu diambil. Ya, atau istrinya misalnya yang ditinggalkan, jangan istrinya dinikahi oleh orang lain dengan alasan oh kemungkinan suaminya ini sudah meninggal dunia. Ini jadi kata-kata kemungkinan sudah meninggal dunia itu hanyalah sesuatu yang bersifat keraguan-raguan. Ya. Maka keraguan-raguan ini harus ditinggalkan dan kita kembali kepada hukum asal, yaitu yakin bahwasanya orang itu, ya, masih hidup. Ya. Baiklah pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke contoh yang kedua dari kaidah ini, al aslu baqa'u makana ala makana. Yaitu siapa yang yakin telah bersuci atau bertoharoh, misalnya berwudu,
Ya, dia sudah yakin sudah berwudu, ya. Lalu kemudian beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian dia ragu bahwa dia telah berhadas. Ya, seperti misalnya dia berhadas karena buang air kecil atau karena buang angin, karena dia tertidur pulas misalnya, atau karena buang air besar, ya. Itu namanya dia ragu. Saya ini habis buang air besar kah atau tidak? Saya ini habis buang angin atau tidak? Saya ini habis tertidur pulas atau tidak? Ini namanya keraguan-raguan. Ya, tapi sebelumnya, ya, sebelum muncul keraguan-raguan itu dia sudah yakin sebelumnya bahwasanya dia keluar rumah itu dalam keadaan bersuci misalnya. Anggaplah dia mau pergi ke kantor, ya, pergi ke kantor pagi hari, ya, sebelum dia berpakaian dia sudah bersuci terlebih dahulu, sudah wudhu secara sempurna. Ya, anggaplah misalnya jam setengah 7 dia sudah berwudhu, bahkan dia sudah sholat duha misalnya. Kemudian setelah itu jam 7 dia berangkat ke kantor. Kemudian sampai di kantor dia mau sholat duha misalnya, atau dia mau sholat sunnah yang mutlak misalnya, ya, jam-jam anggaplah jam 9 atau jam 10. Kemudian muncul keraguan-raguan, apakah saya ini tadi sekitar jam-jam 8, jam 9 itu apakah saya sudah berhadas atau belum? Apakah saya sudah pernah buang air kecil atau belum? Apakah saya sudah pernah tertidur pulas atau belum? Ya, ini namanya keraguan-raguan. Ini namanya keraguan-raguan. Sehingga apa? Solusi daripada kondisi ini, maka solusi adalah maka dia dianggap masih suci dan belum batal wudhunya. Ya, jadi dia dianggap masih suci, masih bertoharoh, masih dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci, yaitu masih dalam keadaan berwudu. Ya, belum dianggap dia batal wudhunya. Ya, kenapa? Kenapa? Karena karena munculnya hadas itu, ya, apakah saya sudah buang air atau tidak? Ini namanya keraguan-raguan. Ya, kecuali kalau dia yakin betul, saya jam 9 buang air besar. Nah, itu ketika itu maka batal wudhunya. Maka dia harus wudhu kembali ketika dia mau melaksanakan sholat. Ya. Tapi kalau selama masih 50-50 antara dia sudah buang air dan belum buang air, ini namanya 50-50. Antara sudah berhadas dan belum berhadas atau tidak berhadas, itu namanya masih keraguan-raguan. Ya, ketika ada maksudnya keraguan-raguan itu masih 50%, 50%, ya, kondisinya, maka ketika itu dia dihukumi, dianggap dia masih suci. Dan ini berdasarkan kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Ya, al aslu baqa'u makana ala makana, yaitu hukum asal, yaitu tetap pada asalnya, pada keadaannya, ya, apa yang sudah ditetapkan eh, pada keadaan sebelumnya. Jadi artinya keadaan sekarang itu tetap begitu, tidak berubah, itu berdasarkan pada keadaan yang ada sebelumnya. Jadi dia dianggap jam 10 itu masih dianggap suci, masih dianggap dia masih memiliki wudhu. Kenapa? Karena dia jam setengah 7 pagi itu dia sudah yakin berwudhu sebelum berangkat ke kantor. Adapun jam 8, jam 9, setengah 10 itu jam-jam inilah, waktu-waktu inilah yang dia masih ragu-ragu. Keraguan-raguannya itu apakah dia sudah batal wudhunya atau tidak. Inilah hal-hal yang bersifat ragu-ragu, dan bersifat ragu-ragu tidak bisa menghilangkan suatu keyakinan yang kuat. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Jika kita kembalikan kepada kaidah besarnya, kaidah utamanya, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi dia sudah yakin dalam keadaan wudhu, hanya saja ketika dia mau sholat misalnya, mau sholat di jam 10 dia timbul keraguan-raguan apakah dia sudah batal wudhunya atau belum, maka inilah hanyalah keraguan-raguan, ya, yang harus dihilangkan dan harus ditetapkan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Begitu juga dalam kasus ini, ya, ini kebalikannya, yaitu siapa yang yakin, ya, yang yakin dalam keadaan berhadas, ya, ini huruf dalnya hilang, yang yakin dalam keadaan berhadas,
Ya, artinya wudunya sudah batal, lalu dia ragu bahwa dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu misalnya, maka dia dianggap masih berhadas. Ya, maka dia dianggap masih berhadas. Misalnya contoh, misalnya ya, misalnya di pagi hari ketika dia pergi ke kantor, dia tidak berwudu dan dia yakin dia tidak berwudu ketika pergi ke kantor di pagi hari itu. Kemudian ketika jam 10 dia mau sholat duha, ya, mau sholat duha. Ketika dia mau berwudu dia ragu-ragu. Ya, apakah saya ini berhadas kah atau sudah, apakah saya ini berhadas ataukah sudah berwudu setelah itu? Setelah jam apa namanya? Setelah jam 8, setelah jam 7 itu apakah saya sudah berwudu atau tidak? Ya, jadi keadaan sudah berwudu itulah keadaan yang bersifat ragu-ragu. Adapun keadaan dalam keadaan tidak berwudu di pagi hari itu sudah yakin, karena ketika dia berangkat dari rumahnya ke kerja itu, tempat kerja itu, dia yakin dia dalam keadaan tidak berwudu. Yakin itu. Hanya saja ketika jam 10 itu dia ketika ingin berwudu dia ragu-ragu, apakah saya jam 9 sudah pernah berwudu atau tidak? Apakah jam 8 saya sudah pernah berwudu atau tidak? Ini namanya keraguan-raguan semua. Ya, maka dihukumi dia dianggap masih berhadas. Oleh karena itu konsekuensinya dia harus berwudu ketika ingin sholat duha. Ya. Beda tadi dengan kasus ya, tadi yang pertama itu. Kasus yang pertama tadi tidak perlu lagi dia berwudu. Karena apa? Karena sebelum berangkat dari rumahnya ke tempat kerja, dia sudah yakin telah berwudu 6:30 itu. Makanya tidak perlu lagi dia berwudu kedua kalinya, karena keyakinannya itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguannya timbulnya hadas. Ya. Adapun yang kasus yang kedua ini sebaliknya. Ketika keluar rumah dia dalam keadaan tidak berwudu dan dia yakin tidak berwudu sama sekali. Kemudian ketika jam 10 dia mau sholat duha, kemudian muncul keraguan-raguan. Apakah saya sudah pernah berwudu di jam 8? Apakah saya sudah pernah berwudu di jam 9? Muncul dia keraguan-raguan itu. Makanya dia dianggap masih berhadas. Karena apa? Dia kembali ke hukum asal tadi itu. Hukum asalnya dia dalam keadaan tidak berwudu ketika berangkat kerja. Ya. Oleh karena itu konsekuensinya dia harus berwudu untuk melaksanakan sholat duha. Ini contoh saja ya. Jadi kasus nomor 2 ini, contoh yang kami paparkan ini, itu sejalan dengan kaidah yang kita pelajari saat ini adalah al-aslu baqa makana ala makana. Jadi keadaan sekarang itu tetap apa adanya, ya, tidak berubah, kembali kepada hukum yang ada sebelumnya itu. Ya, dan itu berdasarkan kepada kaidah besarnya, yaitu keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, contoh dari kaidah, penerapan kaidah al-aslu baqa makana ala makana adalah seseorang yang ragu atas sesuatu yang suci yang merubah sifat air, apakah sesuatu itu sedikit atau banyak, maka hukum asalnya adalah air tersebut tetap suci. Ya, tetap suci artinya bisa dipakai untuk berwudu, ya, atau bertoharo. Jadi seseorang yang ragu atas sesuatu yang suci yang merubah sifat air. Jadi ada sesuatu yang suci bukan yang najis, sesuatu itu dia merubah sifat air, tetapi seseorang itu ragu-ragu, ya, ya, apakah sesuatu yang merubah sifat air itu sedikit atau banyak? Ya, ini keraguan-raguan. Ya, tentu kalau sedikit yang merubah maka airnya tetap suci, bisa dipakai untuk berwudu atau mandi janabah. Adapun kalau sesuatu itu banyak yang merubah sifat air kan ada 3, misalnya warnanya, baunya, rasanya, itu sifat air. Kalau sesuatu itu banyak, meskipun dia suci tapi banyak mempengaruhi air, ya, sehingga dikatakan itu bukan lagi air yang suci, bukan lagi air yang pantas untuk dipakai bersuci, ya. Ini namanya keraguan-raguan, ya. Artinya seseorang itu ragu-ragu, ini sesuatu yang mencampuri air ini, yang suci ini banyak kadarnya atau sedikit.
itu keraguan-raguan, maka hukum asalnya adalah air tersebut tetap dianggap suci. Ya, karena hukum asal daripada air itu adalah suci. Hukum asal itu air itu suci. Ya, sampai ada dalil, ada fakta, ada bukti yang menyatakan bahwasanya air itu berubah sifatnya karena ada faktor sesuatu yang mencampurinya, meskipun sesuatu itu suci, tapi kalau kadarnya banyak maka tidak bisa lagi dipergunakan untuk bersuci. Ya, tapi itu harus ditetapkan berdasarkan satu keyakinan, satu fakta yang jelas, bukan hanya keraguan-raguan saja. Adapun masih ragu-ragu antara ini kemungkinan banyak, ini yang mencampurinya, mungkin sedikit, ini memang keraguan-raguan. Maka keraguan-raguan ini harus dihilangkan, kembali kepada hukum asal daripada air. Al aslu fi syai'in mubah, ya, sebagaimana kata ulama, hukum asal dari segala sesuatu itu bersifat mubah, bersifat suci, bersifat boleh. Maka air tersebut, ya, meskipun sudah berubah ya sifatnya, maka bisa digunakan untuk bersuci, ya, karena hukum asal daripada air adalah suci. Kecuali kalau seseorang itu sudah yakin, seyakin-yakinnya dia melihat bahwasanya ada yang mencampuri air ini, ya, anggaplah air itu di sebuah kolam atau di sebuah bak mandi atau di sebuah ember besar misalnya, kemudian dia yakin melihat sesuatu yang mencampuri itu sesuatu yang banyak, ya, sehingga sangat berpengaruh kepada air, ya, sifatnya, semua sifatnya atau salah satu sifatnya, maka itu dianggap airnya tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci. Tapi jika hanya keraguan-raguan saja, maka masih boleh dipergunakan karena hukum asalnya al aslu baqa makana ala makana. Karena hukum asal adalah tetap pada hukumnya, ya, kembali kepada hukum yang lalu dan tidak berubah selama tidak ada dalil yang mengubahnya, tidak ada bukti-bukti yang mengubahnya. Kemudian yang keempat, pemirsa sekalian, contoh yang keempat adalah seseorang yang berihram umroh, yang berihram dengan niat melaksanakan umroh, kemudian melanjutkan niat haji. Ya, kemudian dia menyertakan ihram berniat untuk haji. Awalnya umroh, kemudian dia memasukkan niat yang kedua yaitu haji. Ya, berarti umroh dan haji bersamaan dalam satu waktu. Ya, namun dia ragu apakah dia berihram haji itu sebelum tawaf umroh atau setelah tawaf umroh. Dia ragu-ragu apakah menyertakan niat haji setelah niat umroh itu sebelum tawaf umroh atau setelah tawaf umroh. Karena jika setelah tawaf umroh, maka jika dia berniat melaksanakan ibadah haji setelah berihram umroh itu sebelum melakukan tawaf umroh, maka hajinya dianggap sah. Kenapa? Karena dia berniat ihram haji itu, melaksanakan haji itu sebelum tawaf umroh. Namun jika dia berniatnya memasukkan niat berikutnya yaitu niat haji setelah melakukan niat umroh itu setelah tawaf umroh, setelah melakukan tawaf umroh, maka hajinya dianggap tidak sah. Maka hajinya dianggap tidak sah. Namun dalam kasus ini orang itu ragu-ragu apakah dia itu berniat haji, menyertakan niat haji itu setelah tawaf umroh atau sebelum tawaf umroh. Ini ragu-ragu, ya. Kalau tidak ragu-ragu, jelas hukumnya tadi sebagaimana tadi saya sebutkan. Kalau dia yakin, maka jelas hukumnya, yaitu jika dia yakin niat hajinya itu sebelum tawaf umroh, maka sah haji dan umrohnya. Namun jika dia yakin niat hajinya itu setelah tawaf umroh, baru berniat melaksanakan haji, padahal dia sudah tawaf umroh, maka haji qironnya itu tidak sah, ya, tidak sah.
Adapun kasus ini yaitu timbulnya keraguan-raguan antara niat haji itu menyertakan niat haji itu sebelum tawaf umroh atau setelah tawaf umroh. Ini keraguan-raguan dia, bimbang dia, ya, tidak bisa dia putuskan. Maka kasus ini dianggap hajinya sah. Ya, jadi keraguan-raguan ini dihilangkan dan dianggap dia masih sah. Kenapa? Karena hukum asalnya bahwa boleh berihram niat haji sampai dia yakin bahwa niat ihram hajinya itu setelah tawaf umroh. Iya. Jadi ini dianggap sah. Karena apa? Karena hukum asalnya adalah seseorang itu boleh berihram niat haji, ya, sampai dia yakin bahwa niat ihram hajinya itu setelah tawaf umroh. Iya. Sampai ada keyakinan bahwasanya niat hajinya itu setelah tawaf umroh. Selama belum ada keyakinan, meskipun hanya keraguan-raguan saja, maka tetap dianggapnya hajinya itu tetap sah, ya, karena itu tadi hukum asalnya bahwasanya seseorang itu boleh berihram niat haji, melaksanakan ibadah haji sampai dia yakin bahwa niat ihramnya itu setelah tawaf umroh. Jika dia sudah yakin bahwasanya di niat memasukkan niat hajinya itu setelah niat umroh itu setelah tawaf umroh, dia baru berniat melaksanakan ibadah haji, baru dikatakan hajinya tidak sah. Ya, ini kembali kepada kaidah kita, al aslu baqa makana ala makana. Ya, hukum asal adalah tetap pada awalnya, kembali kepada hukum asalnya selama tidak ada dalil atau fakta atau bukti-bukti yang mengubah keadaan tersebut. Ya, ini juga berdasarkan pada kaidah yang besar, kaidah utama kita yaitu al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang kelima, pemirsa sekalian, contoh dari kaidah ini adalah seseorang yang menikah dan melakukan ihram haji atau melakukan ihram untuk umroh, lalu dia tidak mengetahui apakah dia berihram sebelum menikah, melaksanakan ihram haji atau umroh sebelum menikah atau setelah menikah. Ya, maka nikahnya itu dianggap sah. Akad nikahnya itu dianggap sah. Kenapa? Karena hukum asalnya dia tidak melakukan ihram. Ya, jadi hukum asalnya dia itu tidak melakukan ihram. Ya, sampai dia yakin bahwasanya dia melakukan ihram atau menikah setelah melaksanakan ihram haji atau ihram umroh. Ya, jadi ini berdasarkan kaidah al aslu baqa makana ala makana. Ya, hukum asalnya adalah tetap kepada yang sebelumnya, pada keadaan sebelumnya, bahwasanya dia dianggap belum melakukan ihram sampai ada dalil keyakinan yang mengubah keadaan tersebut sehingga dia dikatakan telah melakukan ihram dengan satu keyakinan yang kuat. Sehingga ya, seseorang yang menikah kemudian dia berihram lalu dia tidak mengetahui, ya, dia ragu-ragu apakah dia itu berihram dulu sebelum menikah, ya berihram dulu sebelum menikah atau berihram setelah menikah. Ya, memang ini ada keraguan-raguan, ya, atau dia berihram dulu setelah menikah. Maka nikahnya itu dianggap sah. Ya, karena hukum asalnya dia tidak melakukan ihram. Artinya dia itu menikah dulu baru melaksanakan ihram, bukan dia menikah pada saat ihram, itu maksudnya. Kalau menikah pada saat ihram maka tidak boleh, tidak sah. Ya, salah satu pembatal daripada pernikahan itu adalah tatkala seseorang itu menikah pada saat ihram. Ya, pada saat ihram, ya, haji atau umroh, ya, maka seseorang itu tidak boleh melakukan akad nikah. Adapun kalau dia menikah dulu, akad nikah dulu, setelah itu baru dia melakukan ihram,
ya beberapa saat kemudian dia melakukan ihram, maka itu diperbolehkan. Karena pernikahan itu di luar sebelum melaksanakan ihram. Tapi kalau dia ihram, ya, lalu dia menikah pada saat ihram itu, ya belum tahallul, ya belum bebas dari rangkaian ibadah haji dan umroh itu, maka tidak sah daripada pernikahannya. Ya. Adapun kasus ini dia ragu-ragu. Karena ragu-ragu inilah maka dia dianggap nikahnya tetap sah. Karena hukum asalnya dia itu dianggap belum melakukan ihram. Artinya dianggap dia itu melakukan akad nikah dulu dalam keadaan belum melaksanakan ihram. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah seseorang yang berihram, ya, seseorang yang berihram, misalnya ihram haji, ya, berihram untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia ragu apakah ihramnya itu di bulan-bulan haji atau sebulan sebelum bulan-bulan haji dia lakukan ihram itu. Ya. Maka ihramnya itu dianggap sah. Kenapa? Karena keyakinannya itu ada di bulan haji. Sedangkan dia ragu ihramnya itu di luar bulan haji. Iya. Kenapa demikian? Karena hukum asalnya itu apa? Itu tadi. Karena ihramnya itu dianggap sah karena keyakinannya itu ada di bulan haji. Artinya dia yakin, ya, di bulan haji itu dia melaksanakan ihram. Ya, sedangkan dia ragu ihramnya itu di luar bulan haji. Jadi keraguan-raguannya itu, ihramnya di bulan haji itu harus dihilangkan, kembali kepada hukum asalnya. Ya. Seseorang yang berihram haji kemudian dia ragu apakah ihramnya itu di bulan-bulan haji atau sebelum bulan-bulan. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya jika seseorang melaksanakan ihram, berniat ihram melaksanakan ibadah haji, namun di luar bulan-bulan haji, ya, di luar bulan-bulan haji, maka tidak sah, ya, maka tidak sah hajinya. Ya, maka tidak sah hajinya. Karena apa? Karena ihramnya itu, start ihramnya itu di luar bulan haji, di luar bulan-bulan haji. Tapi jika di dalam bulan-bulan haji, ya, misalnya dia mulai bulan Dzulqa'dah misalnya, Dzulqa'dah dianggap sudah bulan haji, ya, maka sah daripada ihramnya jika dia berihram di bulan haji. Adapun yang ragu-ragu ini apakah dia berihram di bulan haji atau sebelum masuk bulan haji, yakni namanya keraguan-raguan, ya, ini dinamakan keraguan-raguan. Maka keraguan-raguan ini harus dihilangkan, kembali kepada hukum asalnya, bahwasanya dia itu dianggap sah karena keyakinan itu ada di bulan haji. Maksudnya dia ihramnya itu di bulan haji, sedangkan dia ragu ihramnya itu di luar bulan haji. Ya. Jadi keraguan-raguan tadi itu pemirsa sekalian dihilangkan, ya, kembali kepada hukum asal. Al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan itu, ya, apa namanya, keyakinannya itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ketika dia sudah ihram, ya, berada di bulan haji itu berarti dia yakin. Adapun muncul keraguan-raguan, ya, anggaplah dia sudah melakukan rangkaian ihram, ya, ibadah ihram haji itu, beberapa saat kemudian muncul keraguan-raguan, apakah saya ini ihramnya tadi di bulan haji atau belum masuk bulan haji, ini keraguan-raguan. Tapi dia sudah berada sekarang ini dia sudah berada di bulan haji. Ya. Dia sudah berada di bulan-bulan haji. Ya, sehingga beberapa saat kemudian muncul keraguan-raguan, apakah saya melakukan ihram ini di bulan haji atau di sebelum masuk bulan haji. Ini namanya keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini harus ditepis, harus ditinggalkan, dihilangkan, kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya dia sekarang sudah berada di bulan haji. Maka itu satu keyakinan, ya, keyakinan bahwasanya dia sudah berada di bulan haji, berarti dia
keyakinannya itu sebenarnya dia sudah melakukan ihram di bulan haji itu, sehingga dianggap hajinya sah, ya. Berdasarkan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, atau kembali kepada hukum asal, al aslu baqa'u makan ala makan. Jadi hukum asalnya adalah tetap kepada apa yang telah ditetapkan sebelumnya sampai ada keyakinan dalil yang kuat yang bisa mengubah keadaan tersebut. Sedangkan yang timbul hanya keraguan, ya, bukan keyakinan. Kecuali kalau dia yakin, misalnya anggaplah dia di bulan haji, ya, dia yakin bahwasanya dia melakukan ihram itu sebelum masuk bulan-bulan haji, ya, sebelum masuk bulan-bulan haji, ya, maka ketika itu kalau dia yakin maka tidak sah hajinya, tidak sah hajinya. Kemudian yang berikutnya, pemirsa sekalian rahimakumullah, contoh dari kaidah ini adalah seseorang yang makan di akhir siang, artinya ini bagi orang yang berpuasa, ya, seorang yang berpuasa, ya, lalu dia berbuka di akhir siang. Akhir siang ini artinya di petang hari menjelang maghrib, tanpa melakukan ijtihad, ya, tanpa berusaha dulu mencari tanda-tanda apakah ini sudah masuk waktu atau belum, ya, tanpa ada usaha dulu mencari tahu apakah ini sudah habis, sudah masuk waktu maghrib atau belum, tanpa ijtihad namanya, tanpa melakukan ijtihad terlebih dahulu, ya, tanpa upaya mencari tahu apakah waktu ini sudah habis, sudah masuk maghrib atau belum, dan ragu terbenamnya matahari, ya, dan ragu artinya terbenamnya matahari, dia ragu apakah matahari ini sudah terbenam atau belum. Jadi dia masih ragu-ragu, artinya masih ragu-ragu tentang apakah sudah masuk waktu maghrib atau belum, ya, maka puasanya dianggap batal. Ya, ini berbicara tentang masalah puasa, ya, maka puasa orang itu dianggap batal. Kenapa batal? Karena hukum asalnya adalah bahwa matahari itu belum terbenam, ya, artinya waktu maghrib itu belum masuk, ya, disebabkan karena keraguan-raguan itu, keraguan-raguan terhadap maghrib ini sudah masuk atau belum, matahari ini sudah terbenam atau belum, ini ragu-ragu. Ketika ragu-ragu dan dia tidak melakukan juga ijtihad untuk mencari mencari tanda-tanda, bukti-bukti, info-info apakah maghrib sudah masuk atau belum, lalu dia makan, berbuka pada saat itu, padahal dia masih ragu-ragu maghrib sudah masuk atau belum. Yang kedua, dia juga tidak melakukan satu ijtihad mencari dulu tanda-tanda, info-info dari orang dan seterusnya, langsung dia berbuka, maka puasanya dianggap batal. Kalau batal berarti dia harus mengqadha di hari yang lainnya, ya. Adapun bagi yang makan di akhir malam, ya, akhir malam itu sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu azan subuh, dan ragu atas terbitnya fajar, dan dia ragu apakah sudah masuk waktu subuh atau belum, ya, maka puasanya dianggap sah, ya, meskipun dia makan, ya, maka puasanya dianggap sah, ya, karena dia ragu akan terbitnya fajar, ya, ragu atas terbitnya fajar, atau ragu akan masuknya waktu subuh itu, ya, maka puasanya sah karena hukum asalnya adalah bahwa malam itu belum habis, ya. Jadi hukum asal itu malam itu belum habis, ya, sampai ada keyakinan, sampai ada satu bukti tanda yang kuat, dalil yang kuat bahwasanya malam itu sudah berakhir. Selama masih ragu-ragu, ya, ini sudah masuk subuh atau belum, ini namanya ragu-ragu, ya, maka dihukumi bahwasanya seandainya dia masih makan, maka dianggap puasanya tetap sah, ya, tetap sah, karena tadi itu dia masih ragu-ragu, dan hukum asalnya bahwasanya hukum asalnya itu malam itu belum habis, kecuali jika ada tanda atau bukti yang menunjukkan malam itu sudah habis dengan masuknya waktu fajar. Begitu pula bagi yang wukuf di Arafah. Ini bagi yang jamaah haji yang wukuf di Arafah,
yang wukuf di akhir malam, ya, yang wukuf di akhir malam, ya, di akhir malam tanggal yang apanya setelah melewati tanggal 9, wukuf tanggal 9, ya, di siang hari, kemudian dia sampai akhir malam sebelum masuk waktu fajar di tanggal 10, ya, dan ragu terbitnya fajar, dan ragu terbitnya fajar, maka hajinya dianggap sah, ya, maka hajinya dianggap sah. Kenapa? Ya, kenapa sah? Karena hukum asalnya itu malam itu belum habis. Ya, hukum asal itu malam, berarti waktu wukuf itu masih ada, karena waktu wukuf itu dari siang hari sampai menjelang subuh. Sebelum masuk waktu subuh, ya, di tanggal 10, ya, 10 Dzulhijjah itu, sebelum masuk tanggal 10 Dzulhijjah, ya, maka di pagi harinya, di subuh harinya itu tanggal 10 itu, maka dianggap malam itu masih ada, sehingga keraguan-raguan itu dihilangkan, ya, dan dianggap bahwasanya wukufnya itu tetap dianggap sah, ya, masih dianggap sah selama hanya timbul keraguan-raguan, kecuali kalau dia yakin bahwasanya malam itu sudah habis, ya, berarti artinya sudah masuk waktu subuh, berarti waktu Arafah, waktu wukuf di Arafah sudah habis. Maka ketika itu implikasinya pengaruhnya hajinya tidak sah, ya, karena tidak wukuf pada waktunya. Kemudian yang kedelapan, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sepasang suami istri hidup berumah tangga. Ini tentang keluarga, ya, tentang suami istri, ya. Dalam waktu yang cukup lama, ya, atau dalam waktu beberapa lama, kemudian si istri mengaku seraya bersumpah tidak mendapatkan nafkah berupa pakaian dan makanan. Iya. Anggaplah setelah akad nikah, kemudian beberapa waktu kemudian, ya, kemudian istri mengaku, ya, bahkan dia bersumpah, demi Allah, suami saya tidak memberikan saya nafkah berupa pakaian ataupun berupa makanan. Maka pengakuannya ini diterima, ya, maka laporannya ini diterima, ya, anggaplah dia mengaku kepada hakim, maka hakim pun menerima laporan ini, ya, menerima anggapan ini atau pengakuan ini dari sang istri tadi itu yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Kenapa? Ketika tidak ada bukti dari suami. Ya, selama suami tidak bisa mendatangkan bukti bahwasanya dia memberikan nafkah kepada istrinya, maka pengakuan istrinya diterima. Tapi jika suami memiliki bukti yang kuat, dia selama ini sudah memberikan nafkah, pakaian, makan, dan seterusnya, maka pengakuan istri itu ditolak. Ya. Kenapa pengakuan istri ini diterima pada kondisi ini? Karena suami tidak memiliki bukti. Karena hukum asal adalah bahwa kewajiban memberi pakaian dan nafkah itu masih tanggungan suami. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya adalah suami berkewajiban, memiliki tanggungan memberikan pakaian dan nafkah kepada sang istri, dan dianggap belum ditunaikan, ya, selama belum ada buktinya, ya, kecuali ada buktinya, misalnya ada saksinya, buktinya, atau ada hitam di atas putih dan seterusnya, maka dia belum menunaikan kewajibannya terhadap istrinya. Seperti orang yang berhutang, apabila dia mengaku telah membayar hutangnya namun diingkari oleh pemilik hutang, ya, ini sama juga seperti orang yang berhutang. Dia mengaku, saya sudah membayar hutang saya. Kemudian pemilik hutang mengatakan, Anda belum membayar hutang Anda. Karena apa? Kemudian yang berhutang ini tidak bisa membawa bukti bahwasanya dia sudah membayar hutangnya, kecuali kalau ada bukti, misalnya kwitansi atau saksi, atau ada hitam di atas putih bahwasanya dia sudah pernah membayar. Selama pengakuan saja, kemudian pengakuan itu ditolak oleh pemilik hutang atau si piutang, maka pengakuan yang berhutang ini tidak bisa diterima pengakuannya. Ya, karena apa? Kembali kepada hukum asal, al aslu baqa makana ala makana. Jadi hukum asalnya adalah, ya, tetap pada keadaan sebelumnya,
ya tidak berubah hukumnya, keadaannya sampai ada bukti atau dalil atau fakta ya yang bisa mengubah keadaan yang lalu tersebut. Jadi dia berhutang maka tetap pada hutangnya selama tidak ada dalil bukti yang menunjukkan bahwasanya dia telah membayar hutangnya. Begitu juga suami juga, ya, ketika ada istri yang komplain, maka suami harus mendatangkan bukti bahwasanya dia sudah memberikan nafkah kepada istrinya. Selama tidak ada bukti, maka suami tetap berkewajiban harus memberikan nafkah kepada istrinya dan masih menjadi tanggung jawab sang suami tersebut. Kemudian yang terakhir pemirsa sekalian adalah seandainya seorang wanita yang diceraikan mengaku bahwa masa sucinya sucinya itu panjang, ya. Artinya masa suci ini adalah masa yang bukan dalam keadaan haid dan belum habis masa iddahnya, ya. Tentu seorang wanita yang diceraikan itu masa iddahnya itu 3 kali quru, ya. 3 kali haid. Itu masa iddahnya. Artinya kalau sudah lewat 3 kali haid, maka dia sudah suci dan sudah habis masa iddahnya. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka dia masih sudah bisa menikah lagi dengan orang lain. Ya. Maka pengakuan ini dapat diterima. Ya, seandainya dia mengaku di hadapan hakim bahwasanya masa sucinya masih panjang, belum habis masa iddahnya, maka pengakuan ini dapat diterima dan baginya nafkah. Karena hukum asal adalah bahwa masa iddah itu belum habis. Ya, jadi hukum asal itu masa iddah itu tetap, yaitu 3 kali haid, dan sang istri ini dia mengatakan masa iddah saya belum habis, maka pengakuan ini dapat diterima dan dia karena masa iddahnya belum habis, berarti sang istri ini masih istri dari suami yang menceraikan itu. Ya, masih menjadi istri yang sah, ya, bagi suami yang menceraikan itu karena masa iddahnya belum habis. Dan ketika masa iddah belum habis, di sini juga suami masih bisa merujuk sang istri kapan saja, ya, selama masa iddah belum habis. Kecuali kalau selama masa iddah sudah habis, maka suami tidak memiliki lagi hak untuk merujuk. Kalau mau menikah lagi dengan sang istri, bukan rujuk namanya, tapi melakukan nikah ulang, bi'aqdin jadidin wa mahrin jadid, yaitu melakukan akad ulang, ya, dengan mahar yang baru. Tapi selama masih masa iddah, maka sang suami masih punya hak untuk merujuk istrinya kapan saja. Oleh karena itulah karena masih dalam masa iddah, suami memiliki hak untuk merujuk, maka istri pun juga punya hak, yaitu mendapatkan nafkah. Selama masih iddah, maka istri masih mendapatkan hak-hak nafkah dari sang suami, kecuali kalau sudah masuk talak 3. Tapi selama masih talak 1, talak 2, masih dalam masa iddah, maka suami berhak memberikan nafkah kepada istrinya. Kecuali kalau sudah habis masa iddahnya, makanya disebut dengan talak bain sughra, ya. Apakah setelah talak 1 atau setelah talak 2 habis masa iddahnya, maka ketika itu tidak ada lagi tanggungan bagi suami untuk memberikan nafkah, bahkan istri sudah menjadi orang lain lagi, bukan lagi istrinya, dan istri sudah bisa menikah dengan laki-laki lain. Inilah pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saja, ya, ada 9 kasus yang kami angkat atau lebih, ya, dalam kesempatan kali ini. Tentu pemirsa sekalian sudah bisa juga menerapkan pada kasus-kasus atau contoh-contoh yang lainnya, yaitu al-aslu, kaidah kita adalah al-aslu baqa makana ala makan. Hukum asalnya adalah tetap, ya, keadaan itu tidak berubah, ya, kembali kepada hukum asalnya pada keadaan sebelumnya sampai ada dalil, sampai ada bukti-bukti, sampai ada fakta-fakta yang mengubah daripada keadaan tersebut menjadi keadaan yang baru. Ya, kaidah ini adalah merupakan salah satu dari kaidah turunan, yaitu dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Demikianlah pemirsa sekalian apa yang bisa kami sampaikan.
Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang khilaf, yang keliru, yang salah, yang kurang dari kami, kebodohan kami, kekurangan ilmu kami, hawa nafsu dan godaan syaitan yang terkutuk, dan kami memohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para pemirsa sekalian. Insyaallah kita akan bertemu kembali dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih. Demikianlah kami ucapkan jazakumullah khair atas segala perhatiannya, atas segala atensinya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.